93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini, di penghujung hari yang ke-13 dari bulan Safar di tahun 1447 Hijriah, kita bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bertaqarrub kepadanya, menjalankan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu kewajiban yang bernama talabul ilmi syar'i, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban atas setiap muslim. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah Sifatuz Zawjah As-Salihah, atau karakteristik istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu tabaraka wa ta'ala. Dan pembahasan kita di sore hari ini masih berkaitan dengan hadis Abi Udzainah As-Sadafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisaikum al-wadudul walud, al-muwatiyatul muwasiyatu, idza taqayna Allah. Kata Nabi yang mulia, istri kalian yang terbaik
adalah seorang wanita yang penyayang, yang memiliki banyak keturunan, wanita yang ringan di dalam mentaati suaminya dan ringan di dalam membantu suaminya apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru nisaikum al-mutabarrijatu al-mutakhayyilatu wa hunnal munafiqat la yadkhulul jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Kata Nabi yang mulia, dan seburuk-buruk istri kalian adalah wanita yang bersolek ketika dia keluar dari rumahnya, menampakkan fitnahnya, menampakkan perhiasannya. Ketika dia keluar dari rumahnya, wanita-wanita yang sombong, yang takabur, dan mereka adalah wanita-wanita munafiqat. Kata Nabi yang mulia, tidak akan masuk surga dari mereka kecuali jumlah yang sangat sedikit. Kita sampai pada perkataan penulis, hafizahullahu ta'ala, wal muwatiyah. Kata beliau, wal muwatiyatu, wanita yang muwatiyah, istri yang muwatiyah, maknanya adalah allati laysat faddatan wala ghalidatan. Seorang wanita yang ucapannya tidak kasar, seorang wanita yang tabiatnya tidak keras, bal hiya muwatiyatun tasma'u wa tuti' wa tastajib wa la tastankifu wa la tastakbiru wa la tasta'li 'ala az-zawj. Wanita yang muwatiyah, seorang wanita yang salihah, adalah seorang wanita yang senantiasa berusaha untuk mendengar dan taat kepada suaminya. Seorang wanita yang berusaha untuk melaksanakan perintah seorang suami tanpa ada rasa kecongkakan, tanpa ada rasa kesombongan, tanpa ada rasa merasa dirinya lebih tinggi daripada seorang suami. Wala yakunu minha nusyuzun aw ta'alin. Seorang wanita yang salihah adalah seorang wanita yang tidak pernah nusyuz terhadap suaminya, yakni berbuat keburukan terhadap suaminya, membantah perintah suaminya, atau merasa diri lebih tinggi dan lebih mulia dari seorang suami. Itulah karakter ya seorang wanita muslimah, seorang istri yang salihah. Ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata al-muwasiyah, kata Syekh Abdul Razzaq, ay allati tuwasi zawjaha wa taqifu ila jambihi wa takunu aunan lahu 'alal khair wa 'ala ta'atillah wa 'ala ma fihi sa'adatu wal falah. Seorang wanita yang salihah, seorang istri yang salihah adalah seorang istri yang senantiasa meringankan suaminya, ringan di dalam membantu suaminya. Seorang istri yang berusaha untuk membantu suaminya dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang senantiasa berta'awun, senantiasa saling tolong menolong bersama suaminya di dalam mencari jalan-jalan kebahagiaan dan jalan-jalan keberuntungan. Idza taqaina Allah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kata beliau, anna hadhihi sifat innama takunu nafi'atan lil mar'ati idza taqatillaha jalla wa ala. Yakni sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya bermanfaat bagi seorang wanita
kalau seandainya sifat-sifat tersebut dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat penyayang seorang wanita, memiliki banyak keturunan, kemudian ringan di dalam mentaati suami, ringan di dalam membantu suami, bermanfaat bagi seorang wanita. Kalau seandainya semua sifat tersebut dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau kanat wadudan waludan muwatiyatan muwasiyatan wa hiya tatlubu bidzalika amra dunya laysat muttaqiyatan lillah lam tufidha hadhihi sifatu walam tanfa'ha. Ini poin penting yang hendaknya kita perhatikan. Kata Syekh Abdul Razak, kalau seandainya ada seorang wanita muslimah, seorang istri yang dia punya 4 karakter. Yang pertama, dia orang yang wadud, penyayang kepada suaminya. Orang yang walud, memiliki banyak keturunan dari suaminya. Seorang wanita yang ringan mentaati suaminya, seorang wanita yang ringan membantu suaminya, namun ternyata ya hal-hal di atas dia lakukan semata-mata untuk mencari kesenangan dunia, hanya menginginkan dunia dari suaminya semata, ya bukan karena unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia sayang kepada suaminya hanya karena harta suami, ya dia ringan membantu suaminya, ringan mentaati suaminya hanya karena menginginkan harta yang dimiliki seorang suami, bukan karena faktor ketakwaan, ya, motivasinya bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata yang dia cari hanyalah kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Maka kata Syekh Abdul Razak, sifat-sifat tersebut tidak akan bermanfaat bagi seorang wanita, tidak akan menyelamatkan seorang wanita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma takunu hadhihi sifatu nafi'atan laha idza tasafat biha talaban liridallahi jalla wa ala wa sa'yan fi tahqiqi taqwahu. Kata beliau, sifat-sifat tadi akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seorang istri, bagi seorang muslimah, kalau seandainya dia mengamalkan sifat-sifat tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin penting akhwati fillah. Ya. Jadikan khidmah anti kepada suami anti, jadikan ya pelayanan terbaik anti kepada suami anti bukan karena menginginkan apa yang ada pada suami. Jangan. Tapi niatkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berbakti kepada suami saya? Kenapa saya bersikap lemah lembut kepada suami saya? Kenapa saya ringan membantu suami saya? Bukan karena apa yang ada pada suami, tapi karena kita mencari sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nafkah suami, harta suami hanyalah bonus, hanyalah tambahan yang kita dapatkan. Tapi asas yang kita cari ketika kita berusaha menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, ya perkara yang paling asas, perkara yang paling mendasar yang kita cari ketika kita berusaha menjadi wanita yang salihah, istri yang salihah, istri yang taat kepada suaminya, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan besarnya ganjaran pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa yang ada pada suami kita. Dan ini yang membedakan akhwati fillah antara seorang istri yang jujur
dengan istri yang tidak jujur mencintai suaminya. Seorang istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia berkhidmat kepada suami atas dasar takwa kepada Allah, apapun kondisi keuangan suami, dia akan berusaha untuk taat kepada suaminya. Tapi seorang wanita yang dia menjadikan asas khidmahnya kepada seorang suami karena apa yang dimiliki suami, maka akan berubah. Ketika suaminya berharta, khidmatnya luar biasa, ya. Tapi ketika suaminya berkurang hartanya, bahkan menjadi orang yang bangkrut dalam perkara dunia, maka hilang cinta kepada suaminya, ya. Berarti dia nggak tulus dalam mencintai suaminya, nggak tulus di dalam berkhidmat kepada suaminya. Oleh karenanya Nabi yang mulia mengkaitkan sifat-sifat di atas al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah. Kata Nabi yang mulia, idza taqainallah, kalau sekiranya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat tersebut akan bermanfaat bagi seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia penyayang kepada suami, ya banyak keturunan dari suaminya, taat kepada suami, membantu suami, ternyata ada udang di balik batu, ternyata yang dia cari semata-mata perkara dunia, maka sifat-sifat di atas tidak akan menyelamatkan seorang wanita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kita di dalam berkhidmat kepada seorang suami. Perbaiki niat, ya, bahwasanya yang kita cari bukan apa yang suami miliki, tapi yang kita cari ketika berkhidmat kepada seorang suami adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, besarnya pahala, besarnya ganjaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarrun nisaikum al-mutabarrijat. Kata Nabi yang mulia, dan seburuk-buruk istri kalian adalah wanita-wanita yang tabarruj, ay allati tatabarraj bi zinatiha wa takhruj bi hilyatiha fatakhruj muta'anniqatan mutajammilatan muta'abtiratan mutahalliyatan mutazayyinatan litakuna syarafan lisyaitan wa gharadan lahu fi ifsadil mujtama. Maknanya, kata penulis, seburuk-buruk istri kalian adalah wanita-wanita yang berhias, yang tabarruj, yakni ketika dia keluar dari rumahnya, dia tampakkan semua perhiasannya, ya, dia keluar dengan yakni perhiasannya, dengan make upnya, dengan aroma wanginya, dia perlihatkan kepada manusia-manusia yang bukan mahramnya, sehingga wanita semacam ini adalah wasilah bagi syaitan, sarana bagi syaitan untuk merusak masyarakat kaum muslimin. Karena fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Kata Nabi yang mulia, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Maka hukum asalnya seorang wanita, kalau seandainya tidak ada hajat yang mendesak, hukum asalnya dia berdiam di dalam rumahnya, kecuali ada hajat yang mendesak dia untuk keluar. Kalaupun seorang wanita harus keluar, maka perhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia tampakkan auratnya, jangan dia tampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan dia mengenakan wewangian yang dengannya bisa memfitnah kaum laki-laki. Maka di antara karakter wanita yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wanita yang keluar rumahnya, ya, kemudian memfitnah kaum laki-laki dengan penampilannya, dengan perhiasannya, dengan aroma wanginya.
sehingga dia menjadi wasilah bagi syaitan untuk merusak masyarakat kaum muslimin. Kata penulis, fal mar'atul mutabarrijatu allati takhruju bihadhihi sifati kharajat fil haqiqah litakuna ahada junudi iblis wa aunan lahu ala al-ifsad wa hadafan lahu fi iqa'il fitnah wa itharatil fahishah fil ladzina amanu. Maka seorang wanita yang bertabarruj, yang bersolek, yang dia keluar dari rumahnya dengan berbagai macam perhiasan yang dia tampakkan, yang mengumbar auratnya, mengumbar kecantikannya, mengumbar perhiasannya, pada hakikatnya kata Syekh, dia adalah seorang wanita yang menjadi satu di antara tentara iblis, satu di antara junud iblis, satu di antara tentara iblis yang membantu iblis laknatullahi alaih untuk merusak kaum muslimin, untuk menyebarkan fitnah, perbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman. Maka hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita harus bersolek, maka bersolek di hadapan suami. Jangan sampai di hadapan suami nggak pernah bersolek. Ya, giliran keluar rumah dia tampilkan semua kecantikan yang dia miliki. Maka ini bukan karakter seorang wanita yang salihah. Qala, kemudian sabda Nabi yang mulia, al-mutakhayyilat, di antara sifat dan karakter wanita yang paling buruk adalah wanita-wanita yang sombong. Al-mutakhayyilat wa hadha minal khuyala wa huwa al-kibr. Kata Syekh Abdul Razak, kata mutakhayyilat diambil dari kata khuyala yang bermakna kesombongan. Wa hunaka talazumun baina tabarruj wal khuyala, dan ada sisi yang saling melazimi. Ada kelaziman antara tabarruj dengan kesombongan. Fal mar'atu idza tabarrajat wa tazayyanat wa ta'attarat wa tajammalat lan takhruja ila syari' wa ila suq bi sifatin mutataminatin mutawadhi'atin lillahi ta'ala, bal takhruj mukhtalatan muta'aliyatan mutaraffi'atan fiha al-kibru wa fiha al-ujub binafsiha wa bihayatiha wa manzariha. Kata Syekh Abdul Razak, ada dua hal yang saling melazimi antara sifat kesombongan dengan tabarruj. Ya, seorang wanita yang keluar rumahnya menampakkan perhiasannya. Ghalibnya, pada umumnya, seorang wanita apabila dia keluar rumah dengan tabarruj, ya, dengan perhiasannya, dengan aroma wanginya, ya, biasanya dia tidak keluar rumah dengan ketawaduan. Ya, orang yang keluar rumah dengan semua perhiasan yang dia tampakkan, biasanya tujuannya ingin merasa diri lebih daripada orang lain. Ya, biasanya pengennya apa? Pengennya pamer, dikatakan wah oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya sifat tabarruj itu ada korelasi dengan kesombongan. Ya, karena seorang wanita ketika dia keluar rumahnya dengan perhiasannya, biasanya pengen dilihat oleh orang lain. Ya, pengen dikatakan lebih daripada orang lain. Gak ada orang yang keluar seperti itu kemudian tawadhu, kemudian rendah hati. Ya, yang ada dia berusaha untuk, ya, orang melihat apa yang dia miliki. Ya, ada penyakit kibar, ada penyakit ujub pada dirinya. Ya, fahunaka talazumun bainal khuyala'i wa tabarruj kama annahu thammata talazumun bainal hishmati wal haya. Maka di sana ada korelasi, ada talazum antara sifat kesombongan dengan tabarruj, sebagaimana ada korelasi
antara rasa malu dengan menjaga kehormatan. Ya, seorang wanita yang tabarruj biasanya adalah wanita-wanita yang di dalam hatinya memiliki penyakit kesombongan. Di antara dalilnya, ya dia pengen menampakkan apa yang dia miliki di hadapan manusia. Sedangkan wanita-wanita yang penuh dengan rasa malu, maka dia akan berusaha untuk menjaga kehormatannya. Fal mar'atul muhtashimah muf'amatun bil haya wa qalbuha mumtali'un minhu. Maka seorang wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kesuciannya, yang tidak keluar dalam kondisi tabarruj, seorang wanita yang muhtashimah, wanita yang penuh dengan rasa malu, hatinya dipenuhi dengan rasa malu. Bainamal mar'atul mutabarrijah tarahat jilbabal haya wa labisat badalahu jilbabal kibr wal ujub wal ghurur wal khuyala. Maka kata beliau, ya seorang wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang hatinya penuh dengan rasa malu, sedangkan wanita yang tabarruj, maka dia menanggalkan jilbab malunya, ya kemudian dia ganti dengan jilbab kesombongan. Wanita yang keluar dengan ya tabarruj, dengan bersolek, dengan menampakkan ya fitnahnya di hadapan manusia, menampakkan perhiasan di tengah manusia, ya, maka dia meninggalkan jilbab malunya dan dia ganti dengan jilbab kesombongan, jilbab ujub, ya, jilbab ghurur, mimma yajni 'alaiha wa yadhurru bihayatiha zawjiyah bal bihayatiha kulliha. Dan hal semacam ini akan memudaratkan sang wanita itu sendiri, akan merusak dirinya, merusak hubungan ya rumah tangganya, bahkan merusak kehidupan ya sang wanita tersebut secara keseluruhan. Walihada, oleh karenanya kata beliau, wasafa man kanat kadzalika bi annaha syarrun nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita-wanita semacam itu, wanita-wanita yang tabarruj, yang sombong, yang menanggalkan rasa malunya diganti dengan kesombongan. Nabi sifati mereka bahwasannya mereka adalah seburuk-buruk wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa syarru nisaikum al-mutabarrijatu al-mutakhayyilatu wa hunnal munafiqatu la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk wanita kalian, seburuk-buruk istri yang kalian miliki adalah wanita-wanita yang tabarruj, mutabarrijat, wanita-wanita yang sombong, dan mereka adalah wanita-wanita yang terkena penyakit kemunafikan dan tidak akan masuk surga di antara mereka kecuali jumlah yang sangat sedikit, ya seperti burung gagak, ya, yang memiliki warna yang beda dari yang lainnya. Kata Syekh Abdul Razak, al-ghurabul a'sam, maknanya ghurab a'sam, gagak yang a'sam, ay alladhi fi janahaihi wa fi qadamaihi syai'un minal bayad, adalah burung gagak yang pada kedua sayapnya dan pada kedua kakinya ada sedikit warna putih, ya. Wa mata tushahidul ghurab al-a'sam bainal ghirbani suhmis sud, dan kapan kita akan melihat burung gagak yang ada warna putihnya pada sayapnya dan pada kakinya? Min andarin nadir an tajidal ghurab al-a'sam, perkara yang sangat jarang, perkara yang sangat sedikit terjadi
ada burung gagak yang ada warna putihnya. Rata-rata burung gagak itu warnanya hitam. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ya wanita-wanita yang dia tabarruj, yang dia keluar dengan kesombongan. Kata Nabi yang mulia, tidak ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang ada warna putihnya dibanding burung gagak yang semuanya hitam. Sangat sedikit. Ya. Jadi perbandingannya sangat sedikit jumlahnya. Kata beliau, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam, fihi kinayatun an qillati man yadkhulul jannata min haula'in nisa. Maka sabda Nabi yang mulia, tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang a'sam, yang ada warna putih pada sayap dan kakinya. Ini terdapat kiasan, ya, terdapat kinayah, terdapat kiasan, terdapat isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya wanita-wanita yang karakternya seperti itu sedikit sekali di antara mereka yang bisa masuk ke dalam surga. Li'an hadzal wasfa fil ghirban qalilun nadirun. Sebagaimana karakter ini pada burung gagak itu sedikit, enggak banyak. Ya, maka hadis ini memberikan kita tahdzir, ya, peringatan bagi kaum wanita, ya, agar jangan sampai kita termasuk wanita-wanita yang keluar rumah, ya, kemudian menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kata Syekh Abdul Razak, wa mithlu hadzal hadits qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Di antara hadis yang semakna dengan hadis di atas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abdullah bin Umar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian, perbanyak oleh kalian bersedekah. Wa aktsirnal istighfar, dan perbanyak oleh kalian istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni api neraka. Tentu Nabi yang mulia diperlihatkan oleh Allah, ya, bahwasannya mayoritas penghuni api neraka itu dari kalangan kaum wanita. Ya. Limadza ra'an nisaa aktsar ahlin nar? Kata Syekh Abdul Razak, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasannya mayoritas penghuni api neraka dari kalangan kaum wanita? Kenapa, ya, kebanyakan penghuni api neraka dari kalangan kaum wanita? Indama tanzur fi sifatil lati jaa fi sunnah adduha fi sifatil asrari ahli nar, tajid anna kathiran minan nisa la tubali wa la tahtammu bidzalik. Kata Syekh Abdul Razak, ketika engkau melihat sifat-sifat atau karakter-karakter wanita, ya, yang dijelaskan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sifat-sifat tersebut adalah bagian dari sifat-sifat wanita penghuni api neraka, ya, engkau akan dapatkan bahwasanya banyak di antara kaum wanita itu tidak memperhatikan sifat-sifat tersebut, tidak mempedulikan sifat-sifat tersebut, padahal sudah diingatkan oleh Nabi, padahal sudah, ya, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang karakter-karakter yang buruk tersebut, tapi sebagian besar kaum wanita nggak peduli dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'annaha laisa laha yaumun satalqallaha fihi wa yuhasibuha ala dhalik. Sampai-sampai kata Syekh Abdul Razak, seolah-olah seorang wanita nggak pernah sadar bahwasanya dia akan menghadapi satu hari di mana dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menghisab semua amalan-amalannya. Wa qad yablughuha al-hadits wal ilmu lakinnaha hammuha syahwatuha wa raghabatuha. Bukan karena dia enggak tahu ilmu, bukan karena dia enggak pernah mendengar hadis Nabi tersebut. Hadis sudah sampai kepada dirinya, larangan tabarruj, ya, larangan memiliki kesombongan sudah sampai kepada kaum muslimat, kepada kaum wanita. Hanya saja terkadang hadis-hadis tersebut, ilmu yang sampai kepada dirinya terkadang kalah dengan syahwat dan hawa nafsunya. Lihat betapa banyak wanita muslimat, ya, yang sampai kepada dirinya perintah untuk mengenakan hijab. Mereka faham, ya, mereka mendengar, sampai kepada mereka ilmu bahwasanya seorang wanita muslimah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menjaga auratnya. Tapi kenapa mereka meninggalkan, ya, jilbab-jilbab mereka? Kenapa mereka masih berat mengenakan jilbab-jilbab mereka? Bukan karena mereka nggak tahu, bukan karena belum sampai ilmu kepada mereka, hanya karena, ya, syahwat mereka lebih besar daripada ilmu yang mereka miliki. Ahaditsu katsiratun ja'at 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri awsafin madmumatin lil mar'ati idza tasafat biha. Begitu banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan sifat-sifat yang tercela bagi seorang wanita, sifat-sifat yang hendaknya dijauhi oleh seorang wanita. Begitu banyak peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang karakter-karakter yang hendaknya dijauhi oleh seorang muslimah. Ya, namun seringkali peringatan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian besar kaum wanita. Peringatan tersebut tidak dijalankan oleh sebagian besar wanita muslimah. Kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Kata Nabi yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya. Kata Ibnu Umar, Nabi yang mulia melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato badannya dan yang meminta ditato badannya. Ya, jelas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak di antara wanita muslimah yang tidak mengindahkan larangan ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai karakter wanita. Dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum laki-laki yang perangainya menyerupai perangai kaum wanita. Demikian pula sebaliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang perangainya menyerupai kaum laki-laki. Wala'anan nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam al-mutarajjilati minan nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Fabirrughmi min wurudi hadhihi al-ahadits wa ghairiha min al-ahadits allati fiha la'nun lin-nisa fi awsafin muayyanatin, tajid fi kathirin minan nisa man tasma' al-la'na wat-tarda wal-ib'ada min rahmatillah la tubali wala ka'annaha sataqif amama Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluha wala ka'annaha yawman minal ayyam satudraj fi hufratin wa yuwara 'alayha at-turab wa taqdum 'ala umurin ha'ilatin haitsu takunul alwanu ha'ilatan wal a'naqu 'anil abdani za'ilatan wal 'uyunu 'alal khududi sa'ilatan, kullu hadha tadhhalu anhu wa yaghibu 'an dhihniha wa la yakunu hammuha illa an tatajammal wa tatazayyan walau kanatil a'malu allati tumarisuha ma'siyatan lillah wa mukhalifatan li amrihi wa min mujibati ghadabihi tabaraka wa ta'ala wa sukhtihi. Kata Syekh Abdul Razzaq, meskipun begitu banyak hadis yang menjelaskan ya laknat bagi kaum wanita ketika mereka memiliki karakter-karakter tertentu yang dilarang di dalam Islam, namun kita akan mendapatkan ya meskipun mereka mendengar kata laknat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, namun kebanyakan kaum wanita tidak mempedulikannya ya, tidak peduli dengan ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi melaknat wanita-wanita yang tabarruj, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mentato badannya, seolah-olah dia enggak peduli. Ya, dengan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sang wanita tidak pernah menyadari bahwasanya suatu saat tubuhnya akan dimasukkan ke dalam liang lahat, akan ditutup dengan tanah, akan datang perkara-perkara besar yang menakutkan ya, di mana fisik seseorang menjadi lemah, yang ada hanyalah tangisan dan penyesalan ya. Meskipun demikian, terkadang hal-hal semacam ini tidak menghalangi kaum wanita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya dia tabarruj, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ancaman yang sangat keras bagi kaum wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Idzan hunaka awsafun wa madhamun jaa bayanuha fi sunnati lin nisa litakuna al mar'atu salihatu minha ala hadar. Kata Syekh Abdul Razzaq, maka di sana ada karakter-karakter, ada sifat-sifat yang dicela, yang datang penjelasannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat-sifat yang tidak disukai bagi kaum wanita di dalam Islam, agar seorang wanita yang salihah senantiasa waspada, agar senantiasa berusaha menjaga dirinya dari sifat-sifat tersebut. Wa ma'rifatul mar'ati bihadhil asya hiya ma'rifatun yuqsadu minhal hadar
walijtinabu ala haddi qawli man qal araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifi syarra minan nas yaqa' fihi. Kemudian Syekh Abdul Razak menutup pembahasan pada poin ini dengan mengatakan bahwasanya pengetahuan seorang wanita, ilmu seorang wanita tentang perkara-perkara yang dilarang, tentang karakter-karakter yang dilarang, ya, tentang sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum wanita, maksudnya adalah agar kaum wanita senantiasa waspada, agar wanita-wanita muslimat senantiasa waspada, berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Islam mengajarkan kepada kaum wanita sifat-sifat tercela agar diwaspadai, agar seorang wanita menjaga diri dari hal-hal tersebut. Sebagaimana ucapan seorang penyair, araftu syarra la lisyarri, saya tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan tersebut, lakin litawaqqihi, akan tapi saya belajar tentang keburukan agar saya bisa menjaga diri, bisa memproteksi diri dari keburukan tersebut. Kita belajar tentang bid'ah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Kita belajar tentang kesyirikan agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, maka seorang muslim, seorang muslimah belajar tentang hal-hal yang buruk bukan untuk mengamalkannya, tapi agar kita mewaspadai, agar kita tidak tergelincir ke dalam keburukan tersebut. Wa man la ya'rifi syarra minan nas yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak mengetahui keburukan, ya, maka dia akan terjatuh ke dalamnya dan dia tidak mengetahui. Maka penting bagi seorang muslim belajar tentang kebaikan untuk dia kerjakan, belajar tentang keburukan untuk kita hindari. Ya, demikian pula seorang wanita muslimah belajar tentang karakter-karakter yang dicintai oleh Allah, dia berhias diri dengan karakter tersebut. Dan seorang wanita muslimah belajar karakter-karakter yang dibenci oleh Allah, yang mengundang murka Allah, yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud agar dia menjaga diri dari sifat dan karakter tersebut, agar tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudariku muslimah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena mentaati Allah dan Rasulnya adalah jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan bagi seorang mukmin dan seorang mukminah di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.